Pernah kepikiran nggak kalau membaca perjanjian baru itu ternyata bukan cuma soal iman? Di baliknya ada sebuah pertarungan intelektual yang, wah, sengit banget dan udah berlangsung selama berabad-abad. Ini pertarungan antara dua cara pandang yang beda total dalam memahami teks-teks kuno ini. Nah, pembahasan kita kali ini terinspirasi dari karya seorang teolog bernama Frank Tillman. Dia ini berani banget menyelami dua masalah besar yang sering bikin para ahli Alkitab ya pecah kongsi, yaitu masalah sejarah dan masalah keragaman isi teksnya. Jadi pertanyaannya jadi begini nih, waktu kita baca Alkitab, kita harus pakai kacamata yang mana? Kacamata sejarawan yang skeptis, yang cuma cari fakta-fakta objektif, atau kacamata orang beriman, yang percaya kalau ini firman Tuhan? Nah, pilihan ini nih yang jadi inti dari semua perdebatannya. Oke, kita mulai dari kubu sejarawan dulu ya. Selama lebih dari 2 abad, mereka ini melontarkan kritik yang super pedas. Mereka bilang gagasan tentang teologi perjanjian baru itu sendiri sebenarnya udah salah kaprah dari akarnya. Dan ini bukan perdebatan kemarin sore loh. Ada polanya yang menarik banget di sini. Kayak setiap 100 tahun sekali muncul satu pemikir besar yang menggugat lagi pendekatan ini. Dimulai dari Gabler, lanjut ke Wrede, sampai ke Reisanen di era modern kita. Gini deh, biar gampang bayanginnya, gagasan Gabler itu kayak sejarawan itu penambang. Tugasnya masuk ke tambang teks kuno, misain emas kebenaran universal dari batu dan kerikil konteks sejarahnya yang kotor. Nah, emas murni inilah yang kemudian diserahkan ke teolog buat diolah lebih lanjut. Wrede ini membawa kritiknya lebih jauh lagi. Menurut dia, masalahnya lebih dalam dari itu. Pertama, kenapa sih sejarawan harus terpaku sama 27 kitab resmi atau kanon? Itu kan batasan agama, bukan batasan sejarah. Kedua, kenapa fokusnya cuma teologi? Harusnya sejarawan meneliti semua aspek kekristenan awal, dari kepercayaan sampai praktek sehari-hari. Reisaner membawa argumen ini ke zaman kita sekarang. Dia percaya kalau kita memulai penelitian dengan asumsi iman, hasilnya pasti bakal bias, bakal merusak sejarah. Buat dia, tujuan sejarah itu bukan buat melayani gereja, tapi buat melayani kemanusiaan secara luas, membongkar mitos dan membuka pemahaman baru. Tentu aja, para teolog nggak tinggal diem. Mereka punya jawaban. Mereka balas bertanya dengan pertanyaan yang nggak kalah tajam. Emangnya ada gitu sejarah yang 100% objektif? Nah, yuk kita lihat argumen balasan mereka. Disinilah letak perbedaan yang paling fundamental. Buat sejarawan, teks Alkitab itu data mentah buat dianalisis. Tapi buat teolog, teks itu adalah kesaksian yang harus diterima sebagai titik awal. Sejarawan melihat kumpulan kitab-kitab ini, kanon, sebagai kebetulan sejarah, sementara teolog melihatnya sebagai inti dari identitas iman. Jadi, poin kuncinya tuh begini. Menurut para teolog, iman itu bukan berarti kita jadi buta. Justru sebaliknya. Karena mereka percaya teks ini penting banget, mereka merasa punya tanggung jawab yang lebih besar buat memahami makna aslinya secara mendalam. Dengan kata lain, iman justru menuntut adanya penelitian sejarah yang super cermat. Oke, anggaplah kita menerima pendekatan teologis. Tapi ada masalah besar kedua. Perjanjian baru itu bukan satu buku yang seragam. Ini lebih mirip kayak perpustakaan yang ditulis banyak orang, dan kadang-kadang para penulis ini kelihatannya saling bertentangan. Coba deh kita lihat beberapa contohnya. Di satu sisi ada Paulus yang menekankan keselamatan karena iman. Di sisi lain, Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan itu mati. Terus, pandangan Yesus soal hukum Taurat di Injil Markus kok rasanya beda ya sama di Injil Matius? Ini bukan detail-detail kecil loh, ini ketegangan besar yang udah bikin orang bingung ribuan tahun. Terus gimana para ahli mencoba ngakalin ini? Salah satu solusi yang populer adalah menciptakan apa yang disebut kanon di dalam kanon. Idenya simple. Temukan satu tema utama, misalnya keselamatan karena iman, lalu jadikan itu kunci utama buat menilai bagian lain. Kalau ada yang nggak cocok sama kunci itu, ya dianggap kurang penting atau bahkan keliru. Tapi masalahnya kelihatan jelas kan, siapa yang berhak nentuin mana yang inti dan mana yang kulit. Pendekatan ini jadi sangat subjektif. Apa yang bagi satu orang dianggap mitos yang harus dibuang, bagi orang lain justru bisa jadi kebenaran yang paling penting. Nah, disinilah Tillman, teolog yang jadi sumber kita, menawarkan sebuah jalan keluar yang menarik banget. Gimana kalau keragaman ini bukanlah sebuah masalah yang harus diselesaikan? Gimana kalau itu justru sebuah fitur yang punya makna teologisnya sendiri?
Kerangka berpikirnya punya dua pilar utama. Pertama, keragaman ini menunjukkan kedekatan Tuhan. Teks-teks ini kan bukan teori abstrak, melainkan tulisan untuk orang-orang nyata dengan masalah nyata. Kedua, ketegangan antar teks ini justru menunjukkan kemahabesaran Tuhan. Ini jadi pengingat kalau pemahaman kita tentang Tuhan itu melampaui logika kita yang terbatas. Rasul Paulus sendiri kayaknya juga sampai pada kesimpulan yang sama. Setelah pusing mikirin teologi yang rumit soal janji Tuhan, dia nggak ngasih rumus jawaban yang pasti. Sebaliknya, dia justru mengakhirinya dengan sebuah pujian, mengakui betapa dalamnya misteri hikmat Tuhan itu. Jadi inilah resolusi yang ditawarkan. Keragaman dalam perjanjian baru itu bukanlah sebuah kekurangan, tapi justru sebuah kesaksian ganda. Kesaksian tentang Tuhan yang begitu dekat sampai mau terlibat dalam masalah kita sehari-hari, sekaligus begitu agung dan misterius, sampai nggak bisa kita masukkan ke dalam kotak-kotak pemahaman kita. Pada akhirnya, ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang menarik banget buat direnungkan. Apakah melihat makna dalam ketegangan ini adalah sebuah wawasan yang mendalam? Atau apakah ini cuma cara cerdas buat mengubah apa yang kelihatannya seperti kelemahan, yaitu kontradiksi, menjadi sebuah kekuatan? Sebuah pertanyaan yang layak kita pikirkan bersama.